Saudara-saudari sekalian, shalom buat semuanya. Ya, selamat datang kembali yang sudah berlibur ya. Saudara, kita akan memikirkan tema lanjutan ya dari kitab Efesus ya. Kalau sebelumnya tahun lalu kita pernah bahas pasal 1 sampai pasal 4 ya. Dan topik terakhir di pasal 4 itu adalah tentang manusia baru. Jadi biarlah di tahun ini kita memikirkan lagi lanjutan dari kitab Efesus ini ya, pasal 5 gitu ya. Sudah nanti saya minta belakang untuk klikkan ininya ya, PowerPoint-nya begitu ya. Saudara, kita buka Efesus pasal 5 ya. 5 ada 21 ayat di pasal ini. Tetapi saya akan menuntun kita untuk melihat ayat demi ayat ya di dalam perikop ini. Nah, saudara, saya yakinlah setiap kita di tahun yang baru ini, boleh dikatakan setiap kita tuh mempunyai harapan baru, ingin menjadi orang yang lebih baik. Ya tadi Johan sudah katakan juga di awal, ya menjadi orang yang punya keinginan lebih baik. Meskipun kita tidak ungkapkan secara lisan, ya tidak buat secara real, maksudnya tertulis atau disampaikan atau dibuat di sosial media, paling tidak di dalam hati kita. Kita punya kerinduan bahwa tahun ini menjadi tahun yang lebih baik bagi kita. Kita sendiri ingin untuk menjadi orang yang lebih baik di tahun ini. Amin saudara? Bukankah begitu kita mau? Iya saudara. Ya, orang banyak memakai kesempatan di awal tahun ya dengan melakukan resolusi-resolusi, menetapkan target, menetapkan sesuatu yang mereka ingin capai, berharap itu semua membuat mereka menjadi lebih baik. Ya, ada orang bahkan juga merubah penampilan supaya menjadi baik, ya, menjadi lebih lebih berpenampilan, lebih kelihatan lebih bagus gitu ya. Mungkin rambutnya tadi panjang sekarang mau tampil beda jadi lebih pendek gitu. Yang tadinya lebih gemuk sekarang pengen lebih kurus gitu. Ya mungkin sebelumnya kurus pengen jadi lebih gemuk lagi gitu ya. Kira-kira begitu orang ingin menampilkan sesuatu begitu. Ya, itu hal yang baik dan itu menandakan memang kita ingin ada sesuatu yang baik di tahun ini, Saudara. Ya. Nah, bagaimana dengan soal hal yang rohani, Saudara? Apakah kita sebagai orang Kristen juga punya target kira-kira? Sebagai dalam kerohanian kita loh, punya target ingin mencapai sesuatu yang lebih baik yang kita anggap tahun lalu kurang bagus, sekarang ingin menjadi lebih baik. Apakah kita punya kerinduan ingin tumbuh lebih baik, Saudara? Mungkin lebih bersabar lagi di tahun ini menghadapi orang yang menguji kita, ya. Mungkin kita ingin lebih rendah hati, ya, karena berasa saya agak arogan ini di tahun lalu. Mungkin ingin lebih aktif lagi karena saya sudah menyia-nyiakan banyak waktu di belakang saya dan saya ingin lebih aktif lagi terlibat untuk jadi berkat bagi orang lain. Nah, apakah kita punya kerinduan itu untuk mencapai satu target yang membuat kita menjadi lebih bermanfaat di tahun ini, lebih baik. Sudah kemarin di dalam retreat sekolah Litea yang kelas 5 dan 6 ya, saya lihat mereka juga melakukan sebuah komitmen ya. Mereka ingin meninggalkan hal-hal yang buruk di tahun lalu dan eh, mengerjakan hal yang lebih baik di tahun ini. Nah, kita harapkan sebagai orang Kristen kita juga memperhatikan hal yang rohani ini, bukan hanya fisik saja, ingin menjadi orang yang baik, Sudah. Kenapa? Kenapa perlu begitu? Karena memang firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Di ayat di pasal 4 itu terakhir topik manusia baru kan. Manusia baru itu artinya kita sudah dilahirkan kembali dengan sifat yang memungkinkan sifat baru itu muncul. Kita menjadi lebih bisa mirip dengan Tuhan, dengan gambaran Allah, juru selamat kita. Kita dicipta ulang di dalam Yesus Kristus untuk menunjukkan kebaruan hidup kita. Ya, kebaruan ini harus kita mengerti dengan baik, Saudara. Kalau kita punya sesuatu yang baru, barang baru, kita tentu hati-hati memakainya. Baju baru pun akan dijaga dengan baik supaya baju barunya nggak kotor. Kalau bisa selalu bersih begitu kan. Nah demikian juga saudara dengan manusia baru kita bukan hanya dijaga, dirawat, tapi juga ditunjukkan kebaruan kita ini. Jadi yang kita tunjukkan bukan manusia lama, ya, yang dengan sifat keburukannya,
ya kebiasaan yang tidak baik, tapi menunjukkan kebaruan kita untuk boleh menjadi berkat bagi orang lain. Nah, saudara, seperti apa ini? Menunjukkan kebaruan manusia baru itu. Nah, ini kita mau renungkan sama-sama di tahun baru ini. Makanya di ayat 1 di pasal 5 itu, Paulus mengatakan begini, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih. Penurut-penurut Allah ini dalam bahasa Inggrisnya itu imitator, saudara. Imitasi, saudara mengerti imitasi itu tiruan, meniru, saudara. Ya, meniru ini kalau ngomong kelompok usia, kelompok anak-anak itu yang menjadi peniru paling hebat deh. Ya, peniru paling hebat anak-anak itu, saudara ya. Jadi kalau punya anak kecil di rumah itu dia akan sangat meniru papanya atau mamanya dalam hal bisa soal ngomongnya bagaimana, ya kata-kata yang kita ucapkan, hal baik dia tiru, hal buruk pun dia tiru, sudah. Dia nggak ada filter gitu. Pokoknya dia tiru aja pokoknya. Karena itu model memang. Papa mamanya itu model bagi dia. Nah, peniru-peniru Allah itu berarti Allah itu model bagi kita untuk meniru dia, saudara. Kalau barang memang tiruan kita nggak suka, betul. Nggak ada yang mau beli barang tiruan, barang palsu, misalnya barang KW. Kita ingin yang asli gitu. Ya, jadi tiruan punya kesan seolah-olah memang negatif. Tapi di dalam tata bahasa ini, dalam bahasa Yunani, di sini hal yang baik, saudara. Nuansanya positif, hal yang baik. Itu meniru karakter Allah. Ya, mengimitasi Allah dalam hidup kita. Saudara, kita tidak akan keberatan kalau orang meniru hal yang baik. Kita justru keberatan kalau orang meniru hal yang buruk kan. Ya, anak kita nggak mungkin kita izinkan sebenarnya meniru hal yang buruk. Cuman tanpa sadar dia tiru kita. Karena mungkin kita tanpa sadar menampilkan hal yang buruk buat dia. Dia tiru jadinya. Kita ingin meniru hal yang baik itu terjadi. Dan memang baik itu untuk terjadi. Nah, cuma seperti apa meniru Allah itu? Ya, menjadi penurut-penurut Allah. Maka di dalam ayat berikutnya, ayat 2 sampai 21, sudah kita akan lihat beberapa hal yang kita harus jadikan dalam hidup kita menjadi peniru Allah atau penurut Allah. Yang pertama itu adalah di ayat 2 sampai 7, saudara. Dikatakan di situ, poin pertama saya adalah berjalan di dalam kasih. Ayat 2 mengatakan begini, hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadi secara harafiah, hidup di dalam kasih itu sama dengan artinya berjalan di dalam kasih. Gitu ya. Saudara, kasih ini paling dominan di dalam ajaran Kristen. Ya kalau ngomong kekristenan biasa ngomong paling utama itu kasih. Karena apa? Karena Allah itu kasih. Semua yang Allah lakukan di dalam tindakannya bagi manusia, motivasinya kasih, saudara. Gak ada yang buruk di situ. Dia mengutus anaknya yang tunggal itu karena kasih. Dia mengirim anaknya untuk mati di kayu salib pun itu karena kasih kepada kita. Semua karya Allah di dalam dunia ini bagi orang berdosa, motivasinya kasih. Ya, motivasi kasih. Maka ini menjadi teladan bagi orang-orang percaya, bagi jemaat Tuhan. Paulus ingatkan kepada orang Kristen, kepada jemaatnya, agar meneladani kasih Allah yang berkorban ini. Kristus telah mempersembahkan seluruh hidupnya, dirinya, sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah. Yang berkenan kepada Allah. Itu pun karena dorongan dari kasihnya kepada Bapaknya. Kasihnya kepada kita. Dia mempersembahkan dirinya sebagai persembahan dan korban untuk menyucikan dosa kita. Saudara, Paulus bilang, hiduplah di dalam kasih. Berjalanlah di dalam kasih. Artinya bagaimanapun kita ini mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan pun di dalam kasih itu. Saudara. Ini yang Kristus lakukan. Mempersembahkan diri kita di dalam kekudusan yang berkenan kepada Allah dengan kasih. Diri kita ini yang dipersembahkan. Saudara-saudara, Paulus itu tidak bicara soal kasih yang fiktif gitu ya, yang feeling saja, hanya terbatas di perasaan. Seperti orang mengungkapkan cintanya, kasihnya gitu. Tidak hanya sebagai sebuah konsep saja. Apa yang dia katakan itu kasih yang real, yang nyata, yang dibuktikan. Allah mengasihi, buktinya jelas ada. Dia mengutus anaknya untuk mati bagi kita. Dia kirim anaknya untuk menyucikan dosa kita. Itu buktinya real, nyata.
Maka Paulus mengatakan kalau kamu meneladani Kristus, kalau kamu mengasihi Kristus, buktikan kalau engkau mengasihi Tuhan. Tunjukkan buktinya, tandanya engkau mengasihi Tuhan. Teladan itu saudara, kasih itu bukan bicara abstrak, konsep, bukan bicara teori saudara. Tapi buktinya ada, tandanya ada. Yang menyatakan kalau kita mengasihi Tuhan dan meneladani kasih itu dan berjalan di dalam kasih itu. Maka di ayat yang ketiga saudara akan lihat Paulus itu menulis daftar-daftar hal-hal yang harus ditanggalkan saudara. Ya, yang memang menyatakan ini tidak membuktikan bahwa kita hidup di dalam kasih. Dia ngomong begini, percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakan disebut pun jangan di antara kamu. Sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Ayat 4 dikatakan, demikian juga perkataan kotor, yang kosong, yang sembrono. Karena hal itu tidak pantas. Saudara. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian dalam kerajaan Allah, kerajaan Kristus dan Allah. Jadi janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dan ayat ketujuh, sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Saudara, hal-hal buruk yang disebutkan Paulus di sini, itu bukan manifestasi orang yang hidup di dalam kasih. Atau yang mengenal kasih Allah, atau yang mengalami kasih Allah. Enggak. Justru orang-orang ini tidak ada bagian di dalam kerajaan Kristus. Boro-boro soal mengalami kasih. Bagian pun tidak ada di dalam kerajaan Allah, saudara. Jadi betapa seriusnya Paulus itu supaya orang Kristen tanggalkan semuanya ini. Karena ini tidak mencerminkan orang yang meneladani Kristus yang hidup di dalam kasih. Ya, sampai dikatakan menyebutnya pun jangan, apalagi sampai melakukannya. Menyebutnya pun jangan, apalagi sampai bermitra atau berkawan di situ dikatakan. Janganlah kamu berkawan dengan mereka, saudara. Sudah ini serius peringatan ini bagi kita untuk tahun ini ya. Supaya kita itu bisa hidup dan berjalan di dalam kasih dan tidak ada yang mempengaruhi membuat kasih kita menjadi kendor, menjadi tidak tulus untuk kita mengasihi. Saudara, bermitra itu artinya bukan kita nggak boleh mengenal maksudnya ya dengan orang-orang di luar Kristen yang masih hidup di dalam dosa. Kalau itu diartikan begitu, kita nggak bisa menyatakan kasih Tuhan, nggak bisa membawa mereka mengenal Tuhan. Yang dimaksud di sini adalah bermitra itu berarti terjadi satu sharing yang full, ya. Sampai itu apa? Kita itu masuk di dalam kehidupan mereka yang mempengaruhi kita. Sampai begitu kalau berkawan dengan orang-orang seperti ini, itu akan memberi pengaruh. Jangan sampai itu terjadi, saudara. Ya jangan kata ngomong soal kita bergaul dengan orang jahat. Saudara memilih pacar saja kalau nggak pas pilihnya, ini bukan ngomong orang jahat, pilih pacar aja nggak pas, saudara, itu pengaruhnya besar. Saudara ada anak muda, seorang gadis, saya tahu dia sebelumnya itu sangat aktif di gereja, melayani juga sangat dekat dengan kami ya, yang membimbing ini, sering cerita, sering ke rumah gitu. Itu waktu itu belum punya pacar. Tapi waktu sudah dapat pacar, ya, pacarnya di tempat yang cukup jauh gitu ya, gak aktif juga ke gereja, ya sesekali event-event ke gereja, itu saja sudah memberi pengaruh yang besar. Jadi si gadis ini yang tadinya aktif dan melayani ini sekarang mulai kendor di dalam melayani Tuhan, kendor di dalam komunitasnya, sudah nggak terlalu incas lagi, nggak terlalu aktif lagi, kadang memisahkan diri, ya. Kadang akhirnya sampai apa? Meninggalkan ibadah di event-event penting hanya untuk acara dengan dia gitu. Nah, saya melihat ini kan orang pilih pasangan, kalau pilih pasangan tidak baik itu membawa pengaruh yang nggak baik jadinya. Justru menjauhkan dia dari kasih Tuhan seolah-olah. Ya, menjauhkan dia dari kasih teman-temannya, komunitasnya. Nah, Paulus kan mengingatkan sangat penting, jangan berkawan dengan orang-orang yang jahat seperti itu. Ini aja sudah memberi pengaruh, saudara, bagi kita. Ya, apalagi soal orang-orang fasik. Karena memang Alkitab katakan kok,
Ya, pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan baik, bisa mencemari kasih yang terbentuk di dalam sebuah komunitas itu. Akhirnya mereka menjadi kendor ya, akhirnya bisa gampang timbul pikiran negatif, salah paham. Kok dia begini ya sekarang ya, kok dia begitu sekarang. Jadi orang bertanya-tanya soal itu. Jadi mencurigai. Tadinya mengasihi dengan tidak curiga, sekarang jadi mencurigai. Saudara, itu bisa mempengaruhi kita berjalan dalam kasih bersama orang-orang seperti ini. Saudara, makanya kiranya di dalam tahun yang baru ini kita berjalan di dalam kelompok komunitas yang jelas bisa saling mengasihi. Ya, saling mempengaruhi dengan hal yang baik supaya kita tetap berjalan di dalam kasih Tuhan. Tidak membawa kita keluar dari jalur itu. Yang membawa kita akhirnya lebih kendor lagi dibanding sebelumnya. Kita ingin lebih dekat dengan kasih Tuhan dan berjalan di dalam kasih Tuhan. Ya, kasih Tuhan sudah menjadi teladan bagi kita, dia rela berkorban bagi kita. Biar tahun ini kita lebih juga memperhatikan orang dengan kasih. Ya, kepada mereka yang perlu diperhatikan, kita perhatikan dengan kasih. Yang kita ungkapkan syukur, bukan lebih banyak mengeluh, saudara. Ya, memperhatikan orang, memperlakukan orang dengan penuh kasih, cinta kasih satu sama lain. Saudara, biar tahun ini apapun yang kita pikirkan ya, di dalam kepala kita, apa yang kita lakukan, apa yang akan kita kerjakan, biar semuanya ini boleh mencirikan kasih Tuhan. Kita berjalan di dalam kasih. Orang bisa lihat, orang bisa merasakan, orang bisa mengalami itu. Ya, berjalan di dalam kasih. Itulah tiruan pertama kepada Allah. Kita meniru Allah. Yang kedua yang Paulus katakan adalah berjalan di dalam terang. Saya perhatikan ayat 8, saya lanjutkan lagi, tadi sampai 7, sekarang ayat 8 sampai 10. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Paulus ngomong soal kontras terang dan gelap. Ini mewakili kebaikan dan kejahatan, jelas. Terang dan gelap, kebaikan dan kejahatan. Kita dahulu adalah kegelapan, hidup di dalam gelap. Sekarang kita adalah hidup di dalam terang, saudara. Satu kondisi yang kontras, yang berubah sama sekali dari sebelumnya. Karena itu Paulus menasihatkan kita untuk lebih perhatikan hidup kita. Bukan hidup yang lama lagi di dalam kegelapan, tapi hidup di dalam terang. Berjalan di dalam terang. Ya, karena berjalan di dalam terang itu membuahkan hal yang baik. Menghasilkan hal yang baik. Kebenaran, kebaikan, keadilan. Saudara, ya. Saudara, kalau cahaya itu, terang itu akan memang mempunyai fungsi itu ganda. Ya, kalau dia terang, saudara, sudah akan bisa melihat dua hal. Hal yang benar dan hal yang tidak benar. Ruangan ini kalau gelap kita susah melihat kotornya. Kalau gelap gulita. Tapi kalau dia terang, kita akan mendapatkan dua hal. Area yang bersih mana, area yang kotor ada di mana. Dua hal ini selalu ada. Ya. Nah, kita sebagai orang manusia baru, memang kita ini sudah ada di dalam terang, hidup baru. Tapi barangkali juga ada sisi gelap, sisi kotor yang tersimpan dalam-dalam di dalam hati kita. Tertumpuk dalam-dalam di dalam jiwa kita yang belum diterangi. Ya, dan itu kapan bisa kita lihat, saudara? Kapan kita bisa lihat? Nah, saudara, kadang-kadang sifat buruk itu akan muncul, saudara, kalau kita itu berinteraksi dengan orang lain. Orang bisa lihat, dan kita baru ngeh gitu. Kalau kita hidup sendiri ya, nggak berinteraksi sama siapa-siapa, nggak ada yang menguji kesabaran kita, nggak ada yang menantang kita gitu seolah-olah ya, untuk kita bereaksi. Ya kita aman. Kita akan lihat diri kita tuh dicermin seperti orang yang baik. Tapi kalau kita berinteraksi dengan orang, bergaul begitu ya, dengan sesama orang-orang percaya, dan terutama kalau terjadi konflik sudah, di situ kita akan lihat sifat yang buruk itu akan mulai keluar, ya, mendominasi dan terungkap begitu aja. Kita akan lihat apakah kita orang yang cukup sabar. Kita akan tahu apakah kita orang cukup emosional. Kita akan tahu apakah kita orang yang bisa dikritik atau enggak, yang bisa terima masukan atau enggak.
Jadi konflik ini kadang-kadang tuh dipakai Tuhan tuh seperti terang yang menyoroti kita dan kita bisa menemukan dua hal. Siapa diri kita? Apakah masih ada sisi-sisi buruk yang terkubur akhirnya terungkap? Dan hal yang baik adalah kita sudah tahu diri kita. Kita kenal akhirnya. Apa yang harus kita lakukan? Sudah firman Tuhan mengatakan di ayat 11, saudara. Ya, telanjangi perbuatan-perbuatan seperti itu. Ayat 11 saya bacakan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Kalau Tuhan sudah tunjukkan sifat buruk kita, kelakuan buruk kita, apakah kita masih mau pertahankan di tahun ini? Ataukah kita justru mengambil sebuah resolusi, saya mau tinggalkan kelakuan buruk saya. Ya. Kalau ribut suami istri kan kadang-kadang baru terungkap, wah siapa pasangan saya sebenarnya. Kalau sudah tahu siapa diri kita, maukah kita tanggalkan segala sifat perbuatan-perbuatan buruk itu? Karena Tuhan sudah terangi ini, munculkan siapa diri kita. Mau nggak kita berjalan di dalam terang Tuhan, meninggalkan yang gelap itu? Sudah menjadi orang Kristen, bukan hanya sadar ini kita orang berdosa. Ya. Tapi jadi orang Kristen juga harus tahu cara menyikapinya. Ketika itu terjadi, bagaimana kita sungguh-sungguh merespon seperti yang firman Tuhan kehendaki. Dia singkapkan bagi kita, puji Tuhan. Dan selanjutnya bagaimana saya merespon, mau berjalan di dalam terang, mau jadi berkat, mau lebih baik. Karena Tuhan sudah tunjukkan ini, saya harus berubah. Sudah menjadi orang Kristen sekali lagi bukan hanya supaya saya nggak berdosa ya tahun ini gimana caranya. Tapi bagaimana dengan kegelapan jiwa kita yang belum dipulihkan sepenuhnya. Bukankah kita harus singkapkan dan terus menyelidiki hati kita yang masihkah menyimpan kegelapan. Kalau kita tutup rapat-rapat, gak berani diterangi, gak berani diungkap, selamanya tidak akan ada perubahan. Ya. Mari kita berani berjalan di dalam terang supaya terang Tuhan itu terus menyinari kita dan memperlihatkan siapa diri kita sebenarnya. Dan kita mau berjalan di dalam terang dan berubah. Sudah saya kira kita sebagian mungkin cukup mengenal diri kita dan hal buruk yang kita lakukan. Mari tanggalkan, belajar berjalan bersama dengan Tuhan. Ya. Saya yakin sekali lagi kita ingin tahun ini menjadi tahun yang lebih baik. Ya. Kita ingin rohani kita lebih tumbuh, lebih apa ya, lebih mulia, lebih bercahaya. Dan mari kita bersama-sama ya merenungkan apa yang menyenangkan Tuhan, menguji apa yang berkenan kepada Tuhan dan kita mau lakukan. Ya, tidak ada cara lain, saudara, kalau untuk memperbaiki diri kita selain terang Tuhan itu menyinari kita. Sehingga semua sisi sudut itu kita bisa lihat. Dan kita bisa temukan yang kotor, yang rusak, yang mesti diperbaiki. Ya, jika di tahun lalu kita sudah tidak konsisten ya, di dalam berjalan, di dalam terang, mari tahun ini kesempatan bagi kita untuk bercahaya, lebih bercahaya. Ya, lebih menghasilkan hal-hal yang baik dari hati kita, dari pikiran kita, dari perbuatan kita. Ya, karena kita adalah anak-anak terang dari Tuhan. Nah, saudara, yang ketiga yang Paulus katakan di ayat 15 sampai 17 itu berjalan di dalam hikmat. Ayat 15 mengatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, ayat 18 dikatakan lagi, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Jadi berjalan di dalam hikmat. Saudara, orang percaya bukan orang yang tidak bijaksana. Kita tuh akal budi itu diperbaharui. Mestinya kita memiliki bijaksana. Hidup sebagai orang yang bijaksana. Nah, seperti apa, saudara? Dalam hal ini Paulus mengatakan soal waktu, saudara. Soal memakai waktu, saudara. Orang Kristen bukan hidup tanpa arah yang terlalu santai sehingga
merasa waktu itu begitu panjang dan untuk disia-siakan. Enggak, saudara. Ya, orang berhikmat, ya, orang percaya yang berhikmat itu adalah orang yang memiliki tujuan hidup dan arah hidup yang jelas. Ya kadang-kadang kalau kita lihat anak-anak yang masih tumbuh dari SD kemudian beranjak remaja, pemuda, youth, ada orang-orang yang belum tahu tujuan hidupnya itu kemana. Ya, gak jelas dia, sehingga mereka gak bergerak kemana-mana. Mereka tuh seperti di dalam apa namanya? Ya orang-orang yang dikatakan belum hikmat ya, belum menemukan hikmat. Saya nggak tahu harus berjalan kemana dan harus bagaimana memakai waktunya yang ada. Saudara. Tapi orang berhikmat, saudara, tahu bagaimana dia harus hidup. Dan hidupnya itu bukan hidup menurut dunia ini, tapi menurut cara Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan. Paulus mengingatkan kita bahwa kita hidup ini bukan di dunia yang baik-baik aja. Hari-hari kita dikatakan itu ya jahat, saudara. Jahat, ya. Bukan berarti waktu itu dimengerti sebagai sebuah kejahatan, tapi di dalamnya, saudara, itu banyak godaan. Di hari depan kita nggak tahu godaan apa yang akan menggoda kita, kesulitan apa yang berusaha untuk menghancurkan kita, yang berusaha untuk memisahkan kita dari Tuhan kita. Ya, kita nggak tahu di depan ini bagaimana. Ya, dan itu mungkin meningkat dibanding tahun lalu karena prediksi orang katanya. Ya kan? Hari-hari kita bayangkan begitu gelap, kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan. Ya seperti satu misteri yang menakutkan, ya, yang kita bayangkan pun kita begitu berat untuk menjalaninya. Hari-hari di depan kita nggak tahu seperti apa. Dan waktu jangan lupa, saudara, adalah satu aset yang paling berharga bagi kita. Saudara, di antara semua yang Tuhan karuniakan, salah satunya waktu yang Tuhan berikan ini satu anugerah yang luar biasa. Aset yang paling berharga, ya, yang tidak bisa dibeli lagi dengan uang. Yang tidak bisa diperoleh kembali kalau sudah lewat. Gak bisa. Dan kita nggak tahu juga di depan ini sisanya berapa banyak, nggak tahu. Perjalanannya masih berapa panjang, berapa pendek, kita nggak tahu sama sekali. Nah, orang berhikmat, kalau berjalan di dalam hikmat, mereka tahu, saudara, bagaimana memakai waktu, bagaimana melihat kesempatan yang tersembunyi di dalam waktu ini. Dan menggunakannya dengan baik. Saudara. Beda dengan orang bodoh dikatakan di dalam Alkitab ya. Dia nggak tahu, waktu dia pikir waktu masih banyak, waktu masih panjang, saya bisa pakai waktu untuk hal yang sia-sia, hal yang bodoh begitu. Ya. Dia bisa lakukan semau-maunya dengan hidup ini, karena menganggap ya waktu akan terus berjalan seperti ini. Gak akan ada yang berubah. Hari tetap 24 jam, 1 tahun tetap sekian hari, saya bisa nikmati. Begitu. Siapa bilang begitu, saudara? Ya. Kita ingatlah perumpamaan Tuhan Yesus itu tentang orang kaya yang bodoh kan. Ya. Dia menyiapkan masa depannya dengan sangat-sangat teliti. Apa yang dia mau nikmati di hari depan itu dia sudah siapkan semuanya. Ya. Mungkin usahanya dan sebagainya, ya. Perbekalan dia itu sudah disiapkan semuanya. Tapi dia pikir dia akan nikmati itu sampai hari tuanya, sampai rambutnya memutih, sampai dia pokoknya sepanjang-panjang yang dia bisa bayangkan hidupnya. Tetapi malam itu Tuhan berkata kepada dia, malam ini juga nyawamu akan kuambil. Nah, gak ada yang tahu kan. Tuhan bilang hari ini, malam ini juga engkau akan selesai dengan waktu. Hidupmu selesai hari itu, detik itu juga. Jadi ini kan digambarkan orang kaya yang bodoh yang berpikir semua akan baik, semua yang dia rencanakan akan semua bisa berhasil. Saudara, orang berhikmat tidak seperti itu. Orang berhikmat adalah orang yang bisa melihat kesempatan yang ada, yang tidak mungkin selalu ada juga. Dan melihat apa yang Tuhan lihat. Juga merespon, bertindak, melakukan hal-hal yang memang seperti yang Tuhan kehendaki. Ini orang berhikmat. Ya, tidak sembarangan menyia-nyiakan waktu yang ada. Sudah kadang saya berpikir ya, dulu saya sampai hari ini masih teringat. Saya kadang-kadang kalau melayani, saudara ya, selalu bisa membayangkan begini, berusaha untuk membayangkan, jangan-jangan ini hari terakhir saya melayani.
Karena memang ada hamba Tuhan kalau waktu dia khotbah, selesai khotbah dia meninggal, saudara. Ya macam-macam ya, mungkin serangan jantung, mungkin apalah gitu. Ada faktor yang kita nggak bisa prediksi kan. Ya. Dan jangan-jangan ini juga hari terakhir kita bertemu kan. Jangan-jangan ini bulan terakhir kita, jangan-jangan ini juga tahun terakhir kita. Apakah kita kan masih berpikir, wah waktu akan tetap bersahabat dengan kita, ya seumur hidup kita? Enggak. Kan ini dikatakan sebagai orang yang bodoh. Waktu di depan sisa berapa kita tidak tahu. Ya. Kita bukan orang-orang yang dikatakan seharusnya bodoh. Kita orang yang berhikmat. Maka pergunakanlah waktu yang ada. Jangan berpikir waktu masih banyak sehingga saya boleh sesuka-sukanya saya akhirnya menyia-nyiakan banyak kesempatan yang lewat. Sampai hari ini saya masih melihat ada orang belum berubah meskipun dia sudah sakit. Dikasih kesempatan sembuh oleh Tuhan tapi tidak memakai waktunya dengan baik. Saudara mau ngomong apa orang seperti ini? Keluarga saya aja ada yang sakit dan waktunya itu nggak bisa diprediksi berapa lama dia akan hidup. Maka saya pun akhirnya harus pakai waktu yang ada sisa ini untuk bisa berusaha melakukan terbaik bagi dia. Tapi ada orang nggak sadar, ya, udah sakit, udah lemah, masih tidak melihat bahwa ini kesempatan ini jangan sudah akan selesai dan tidak berusaha untuk melakukan hal yang baik. Sudah biarlah kita menjadi orang-orang yang memperhatikan waktu dan kesempatan yang ada di dalam waktu ini. Kalau yang sebelumnya sudah banyak melalaikan keluarga, maka kita nggak tahu kapan kita bisa lebih memperhatikan keluarga kita, lebih panjang lagi waktu kita nggak tahu. Maka selagi ada kesempatan, perhatikan keluarga saudara. Lebih mengasihi keluarga saudara, lebih menyayangi dan tidak mengabaikan anak-anak saudara. Dan tidak bertindak seenak-enaknya kita karena ego kita. Ataupun tidak pasif sebagai orang Kristen. Kalau ada kesempatan untuk melayani Tuhan, layanilah Tuhan. Saya katakan, barangkali ini bisa menjadi tahun yang terakhir, bulan yang terakhir, hari yang terakhir. Enggak tahu. Kalau Tuhan kasih kesempatan, biar kita menjadi orang yang bijaksana. Berjalan di dalam bijaksana. Pakai waktu yang ada untuk lebih bermanfaat bagi orang lain. Sudah, biarlah di tahun ini kita mau menjadi orang yang dipimpin oleh Roh Tuhan. Ya, memakai kesempatan lebih melayani, bersaksi, dan jadi berkat bagi banyak orang. Di depan tersisa berapa, gak masalah saudara. Tapi yang jelas adalah tebus waktu yang ada di depan ini, tebus dengan baik, supaya kita gak menyesal. Supaya kita gak menyesal. Akhirnya, kalau waktu itu selesai, Tuhan saya sudah melakukan apa yang saya bisa. Saya mampu, saya tidak ada penyesalan. Saya sudah berusaha untuk tampilkan yang terbaik. Saya sudah berusaha untuk melakukan terbaik buat dia. Saya berusaha juga sudah melakukan hal yang indah yang bisa saya kerjakan. Kalau waktunya selesai, saya tidak banyak penyesalan. Sudah hari-hari depan kita nggak tahu seperti apa. Ya. Mungkin kita akan melihatnya terang, mungkin kita juga akan melihatnya gelap, saudara. Ya, kita nggak berani pastikan bahwa hidup tahun ini akan mulus, baik, enggak. Terang gelapnya itu kita nggak bisa ubah. Kedaulatan Tuhan yang mengizinkan semuanya. Tapi biarlah sudah yang pasti adalah di tahun ini bagaimana iman kita lebih dilatih oleh Tuhan. Melalui terang, melalui gelap, melalui air mata, melalui api ujian sekalipun. Biar kita lebih teruji, iman kita lebih terbentuk, kita lebih terpelihara dalam arti kita bersandar kepada Tuhan. Di tahun ini, tugas kita adalah berjalan, dan berjalan. Bersama siapa? Bersama Tuhan. Di dalam kehendak Tuhan, berjalan di dalam kasih, berjalan di dalam terang, dan berjalan di dalam hikmat. Kanan kiri kita situasinya bisa berubah. Tapi kalau kita berjalan di dalam kasih Tuhan, terang Tuhan dan hikmat Dia, so kita akan menjadi aman di dalam perjalanan kita. Saudara tahu pesawat bukan? Yang pernah naik pesawat? Pesawat itu waktu diterbangkan di angkasa, kelihatannya nggak ada jalurnya kita lihat. Tapi sebenarnya ada jalurnya.
Ada lintasan yang dia harus ikuti. Berjalan di dalam koridornya. Dia harus terbang di dalam koridor. Koordinat yang udah ditetapkan. Dia nggak boleh seenaknya keluar, belok ke sana, belok ke sini, nanti muter jalan lagi. Berbahaya. Membahayakan semua penumpang. Membahayakan dirinya. Mengancam nyawa. Kalau dia berjalan dalam lintasan koridor yang sudah ditetapkan, itu kemungkinan besar dia akan tiba dengan tepat dan selamat. Demikian hidup kita, saudara. Ada koridor yang Tuhan sudah tetapkan, kita harus berjalan di situ. Kalau kita coba keluar ke kiri, ke kanan, bahaya. Ya, bahaya. Kita harus berjalan dalam koridornya Tuhan. Saya ingat sekali orang Israel itu waktu berjalan di padang gurun. Itu kan dia disertai dengan tiang api, tiang awan. Tiang awan itu kan gak memenuhi semua area. Hanya berkumpul di sekitar situ. Yang menutupi orang Israel waktu terik panas di siang hari. Kalau mereka jalan ya, iseng mau keluar dari tiang awan koridor itu, ya dia gosong lah lama-lama pasti. Panasan gitu. Karena cuaca katanya suhu di sana bisa 45 derajat kalau di terik padang gurun itu. Kalau malam itu ada tiang api kan, tiang awannya berubah jadi tiang api. Ya kalau mau keluar dari koridor itu ya kedinginan sudah. Dia bisa mati juga karena sakit. Di dalam koridor tiang api, tiang awan waktu mereka berjalan. Berjalan, jalan, berhenti, berhenti. Mereka akan aman, mereka hangat, mereka selamat. Mereka selamat di dalam koridor yang ditetapkan Tuhan. Mari tahun ini kita bertekad sama-sama. Mau lebih sungguh-sungguh lagi berjalan bersama Tuhan. Berjalan di dalam kasih, di dalam terang, dan dalam hikmat. Ya. Supaya sungguh-sungguh kita pakai waktu yang ada. Melakukan hal yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Mau gak saudara berjalan begitu? Mengambil tekad, mengambil komitmen. Mau ikut Tuhan. Ya. Situasi boleh bergejolak, tapi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan aman. Kita akan aman. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa.